Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para khulafar rasyidin setelah selesai mengajarkan isyraq tadi, Nabi SAW, khususnya juga Sayyidina Umar setelah wafatnya Nabi SAW, beliau ini pergi ke pasar, ke pasar. Ke pasarnya Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan untuk belanja, tidak, tapi untuk melihat bagaimana mengontrol pasar, melihat bagaimana keadaan aktivitas di pasar. Karena Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masjid, tapi mengatur kehidupan manusia juga di pasar. Sebagaimana tadi malam saya katakan, Islam itu mengatur kehidupan manusia dari Baitullah sampai ke Baitul Khala. Bagaimana kehidupan di Baitullah, di Ka'bah sana diatur, tawaf bagaimana. Kehidupan di Baitul Khala, di WC juga, di jamban itu diatur oleh agama. Tawaf 7 kali dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri, itu adalah agama, ibadah. Masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu juga adalah ibadah. Bapak sedang tawaf keliling, jatuh meninggal dunia, kan bagus meninggal di Baitullah waktu tawaf. Jangan dianggap hina orang yang masuk WC dengan kaki kiri, jatuh di WC dia, meninggal dunia. Kan ada orang sebagian meninggal dalam WC. Jangan dianggap dia hina, Pak. Lihat posisi dia waktu masuk WC bagaimana dia. Apakah dengan adab atau tidak? Maka kalau dia betul meninggalnya dalam WC, tapi di saat dia masuk WC tadi meninggalnya dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka dia mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal waktu tawaf 7 kali, tapi menunjuk-nunjuk orang, dorong orang dan sebagainya. Hukum karma berlaku, didorong orang juga di belakang, jatuh dia, matanya, kepalanya keinjak orang, mati dia. Bagaimana tuh, Pak? Matinya memang di depan Ka'bah, tapi matinya waktu menunjuk orang, dorong orang. Didorong orang juga, kepalanya keinjak, mati dia. Dalam zahirnya kelihatan dia meninggalnya bagus waktu tawaf. Yang ini meninggalnya di WC, nggak baik kelihatannya, padahal tidak. Apakah dia tawaf ikut cara Nabi SAW? Begitu masuk usul ikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Islam mengatur kehidupan manusia dari Baitullah sampai ke Baitul Khala. Sama, Nabi SAW mengatur sahabat mendapatkan sab dan sebagainya itu di masjid. Juga kehidupan di pasar dikontrol oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah kamu agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas. Kalau orang Jawa bilang kabeh, kabeh ini dari bahasa Arab kafah, seluruhnya. Jangan separuh-separuh, masuk Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. 24 jam harus ikut agama, saya katakan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena kalau 1 menit saja orang lepas daripada agama, pasti hidup dia akan mengikuti hawa nafsu, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh kamu yang besar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam kafah itu apa? 5, Pak. Yang pertama imaniyat, hubungan hati kita beriman kepada Allah, beriman kepada adanya para malaikat, beriman adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya, beriman akan adanya itu para nabi sendiri, beriman kepada adanya kebangkitan setelah kematian, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya dari Allah. Ini asas daripada agama. Yang kedua ibadah, salat, puasa, haji, ini adalah merupakan ibadah. Yang ketiga, termasuk Islam, muasyarah. Bagaimana kehidupan kita suami istri di rumah, diatur oleh agama. Dengan tetangga kita bagaimana? Hubungan ketika tamu datang bagaimana? Ini adalah diatur namanya muasyarah. Yang keempat, muamalah. Hubungan transaksi dagang, sewa menyewa.
bos dengan buruhnya, buruh dengan bosnya tadi. Termasuk juga hutang piutang. Ini namanya apa? Muamalah. Diatur oleh agama. Dan yang terakhir, akhlakiyah, akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada masjid, bahkan akhlak kita kepada WC juga ada. Akhlak kita kepada jalan bagaimana, dan sebagainya. Ini diatur dalam Islam. Maka kita masuk Islam harus secara sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengarahkan hati-hati para sahabat untuk menanamkan kalimat la ilaha illallah, yakin kepada Allah, yakin bahwasanya adanya para anbiya yang mengatur memimpin kehidupan kita, membenarkan Al-Quran khususnya yang menghapus semua kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian yakin di sekitar saya ini ada para malaikat yang mengitari saya, yang mengatur, yang Allah serahkan untuk mengatur alam ini semua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, juga yakin bahwasanya suatu saat nanti saya akan dibangkitkan setelah kematian, baik dan buruknya semua daripada Allah. Kemudian di ibadah diatur bagaimana cara salat, bagaimana cara haji dan sebagainya. Begitu pula muasyarah, bagaimana pergaulan anak istri dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari dua-duanya. Pertama beliau katakan, dakhalat imratun an-nara fi hirratin habasatha la hiya tut'imuha wa la tatrukuha ta'kulu min hasya'ish al-ar. Nabi katakan satu orang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Tidak dikasih makan, juga tidak dibiarkan mencari makan. Itu perempuan, dia sholat. Perempuan sholat. Bahkan dia berpuasa, tapi ngurung kucing. Maksudnya anak puasa Senin Kemis kan. Anak bersahur, goreng ikan dulu. Sementara nunggu supaya lebih mendekat dengan waktu subuh, dia tahajud dulu. Makanan sudah siap, ikan tadi di atas meja. Tahajud jam 4 atau setengah 5 mau makan. Rupanya kucing berduluan nangkap iwaknya di atas meja untuk makan sahur tadi. Marah itu perempuan, dia tangkap, dia kurung, sampai itu kucingnya mati. Enggak dikasih makan, enggak dibiarkan mencari makan sendiri. Maka ujar Nabi, itu perempuan yang sholat tadi Pak, yang berpuasa Senin Kemis tadi, tapi ngurung kucing, dia masuk api neraka. Jadi Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia hubungan dengan Allah saja, tapi kepada sesama pun, bukan hanya kepada suami, anak dan istri, tapi juga kepada binatang diatur. Riwayat yang kedua, satu orang pelacur. Bukan berarti Nabi menyetujui pelacuran, bukan. Pulang dari pelacuran, di pertengahan jalan dia kehausan. Zaman bahari, bukan zaman sekarang, di mana-mana ada air mineral kan, air botol. Ini juga tahun berapa ya, tahun 90-an, tapi tahun 2000-an. Ulun bahari sekolah di Jawa, di Gontor sana. Tahun 76, 81, nggak ada air mineral tadi, nggak ada. Paling gentong-gentong orang aja di pinggir jalan disiapkan. Ini perempuan dia pulang dari pelacuran, di pertengahan jalan kehausan. Dia dapatkan sumur tua. Embernya sudah tidak ada lagi. Maka dangkal, dia mencebur ke sumur tadi minum. Tidak lama kemudian seekor anjing datang juga mau minum, mengus-ngus tanah untuk mendapatkan air. Nggak bisa. Itu perempuan kasihan, iba dia. Melihat makhluknya Allah yang namanya anjing sedang kehausan, sebagaimana dia haus tadi. Maka itu perempuan ingin membantu untuk memberikan minum kepada anjing tadi. Cuman serba salah. Embernya sudah kereda. Bagaimana caranya? Kalau digendong, takutan digigit. Ember tidak ada. Gimana caranya? Guru ulun waktu ulun belajar di Pakistan dulu menjelaskan, Mufti Al-Abidin, Masya Allah, lama besar loh. Itu perempuan mengambil sepatu dia. Sepatu perempuan pelacur ini
berapa harganya Pak? Pelacur internasional itu nggak ada yang pakai sandal jepit loh. Sepatunya sepatu kulit mahal nih. Dia korbankan sepatu kulit yang termahal yang dia miliki Pak. Kan kalau sepatu kulit kena banyu jelas rusak kan. Tapi demi meminumkan kepada makhluk Allah yang kehausan, dia korbankan sepatunya, diambil air, dia minumkan kepada itu anjing. Begitu senangnya Allah kepada itu pelacur yang telah mengorbankan yang termahal, apa yang dia miliki untuk makhluk Allah yang namanya anjing tadi. Di tengah orang lain gak ada yang tahu, ikhlas. Akhirnya Allah ampunkan dosa itu pelacur, dan dia mengarungi kehidupan dia dengan ketaatan kepada Allah sehingga mati masuk surga. Masuk surga. Kan berbeda betul. Perempuan dia sholat, puasa, tapi ngurung kucing, masuk neraka. Ini pelacur Mbak, sudah nggak sholat, melacur lagi. Tapi saat melihat makhluk Allah tadi kehausan, sehingga dia korbankan apa yang termahal, Allah pun suka, Allah berikan taubat, sehingga dia mengarungi kehidupan dia dengan ketaatan pada Allah, di akhirnya masuk surganya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, diatur kehidupan manusia dalam masjid, juga diatur kehidupan manusia di rumah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga sabdakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, atau demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Ujar Nabi, man la ya'manu jaru bawaikhahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa damai dengan keributan yang dia buat. Ribut terus di rumah dia, sehingga tetangganya merasa terganggu dengan keributan yang dia buat. Ataupun tengah malam dia zikir berpujian keras-keras, la ilaha illallah, tetangganya terganggu. Ini juga tidak akan mencium bau surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi diatur. Yang keempat muasyarah, muamalah. Pergaulan dalam jual beli dan sebagainya. Karena kalau orang tadi berdagang menipu orang, ujar Nabi SAW, sehelai benang yang berada di pakaian seseorang daripada uang yang haram, itu menyebabkan sholat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, tapi baju yang dia pakai dari hasil yang haram, nipu orang dia, atau berjudi. Maka Nabi SAW habis sholat subuh tadi pergi ke pasar, melihat pedagang di pasar, gandum bagus, kering. Tapi Jibril katakan, ya Muhammad SAW, masukkan tangan kamu ke dalam ini tumpukan gandum tadi. Ditombok oleh Nabi, masukkan tangan beliau ke dalam gandum, ternyata dalamnya basah. Luarnya kering tapi dalamnya basah. Maka Nabi bertanya, ma hadza ya sahibut ta'am, hai penjual gandum, ini apa nih? Luarnya kering, dalamnya basah. Ujarnya, as-sabatu sama ya Rasulullah, kena hujan. Mungkin tak ada hujan mendadak kan, basah, gak sempat lagi diselamatkan. Mau jual, tak sempat ditumpuki dengan yang kering di atasnya. Itu alasan. Nabi katakan, man ghasyana falaysa minna. Wahai tukang gandum, orang yang menipu kami bukanlah golongan kami. Walaupun dia berjamaah bersama Nabi di masjid, tapi di pasar nipu orang, itu bukan golongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.